Timnas Indonesia sedang berada di puncak kejayaannya. Dari tim senior, timnas wanita hingga kelompok usia muda, semuanya mencatatkan sejarah baru di pentas Asia. Tak hanya itu, peluang lolos ke Piala Dunia 2026 juga semakin nyata. Tapi, kenapa negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam tampak tak terima dengan fakta tersebut? Mereka secara brutal mengkritik program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan PSSI. Namun secara diam-diam, mereka juga melakukan program naturalisasi guna meningkatkan kualitas timnas mereka. Simak ulasan lengkapnya di Cerita Bola. Fakta yang tak terbantahkan, timnas Indonesia di era keemasan. Saat ini, sepak bola Indonesia memasuki babak baru yang penuh prestasi. Berkat keberhasilan program naturalisasi pemain keturunan yang dijalankan oleh PSSI, timnas Indonesia berhasil meningkatkan level permainan secara signifikan. Bukti paling nyata adalah keberhasilan tim asuhan Sintayong menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Pencapaian timnas Indonesia yang saat ini berada di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan tonggak sejarah yang membanggakan. Saat ini, Indonesia menduduki posisi ketiga di klasemen sementara dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia di peringkat kedua. Dengan format kualifikasi ini, 2 tim teratas dari grup otomatis lolos ke Piala Dunia. Hal tersebut memberikan peluang nyata bagi Indonesia untuk mencatat sejarah dengan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara ketiga yang mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia setelah Thailand dan Vietnam. Namun, belum juga kualifikasi selesai, poin timnas Indonesia telah melampaui Thailand dan Vietnam ketika mereka berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Thailand pada kualifikasi Piala Dunia 2018 berada di grup yang sulit dan hanya berhasil mengumpulkan 2 poin dari 10 pertandingan. Sedangkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022 mengoleksi 4 poin di babak ketiga dari 10 pertandingan berkat hasil imbang melawan Jepang dan kemenangan atas China. Dengan 6 poin yang telah diraih Indonesia sejauh ini, posisi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kinerja awal Vietnam ataupun Thailand di babak ketiga sebelumnya. Pencapaian ini juga didukung oleh program naturalisasi pemain yang dijalankan PSSI serta kepemimpinan Sintayong yang strategis. Harapan besar bagi Indonesia adalah memanfaatkan sisa pertandingan dengan sebaik-baiknya untuk merebut posisi kedua atau setidaknya posisi ketiga atau 4 agar berkesempatan tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah ini tidak hanya akan menjadi sejarah bagi Indonesia, tetapi juga bagi Asia Tenggara. Dominasi timnas Indonesia di berbagai level usia. Era keemasan sepak bola Indonesia tak hanya terlihat dari prestasi tim senior, tetapi juga dari pencapaian luar biasa timnas di berbagai kelompok usia. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan sepak bola Indonesia telah terstruktur dan mampu bersaing di tingkat Asia. Timnas U17 Indonesia memastikan tiket ke Piala Asia U17 dengan performa impresif selama kualifikasi. Sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, mereka mendapatkan sorotan besar karena menunjukkan kemampuan bermain di panggung internasional. Partisipasi mereka di Piala Asia menunjukkan konsistensi pembinaan pemain muda di tingkat junior. Tak mau kalah, timnas usia 20 Indonesia juga berhasil menjadi salah satu kontestan Piala Asia usia 20. Keberhasilan ini menggarisbawahi kemampuan Indonesia untuk menghasilkan pemain muda yang kompetitif. Generasi ini juga menjadi tulang punggung masa depan timnas senior, mengingat transisi pemain dari kelompok usia ke tingkat senior semakin dipersiapkan dengan baik. Sementara itu, timnas U23 yang sering disebut sebagai pondasi utama menuju tim senior juga menunjukkan performa luar biasa dengan lolos ke Piala Asia usia 23. Kompetisi ini menjadi ajang penting untuk menempa pemain muda yang akan menjadi pilar timnas di masa depan. Timnas putri tak mau kalah. Berjaya meski tak ada liga, timnas putri Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan menjuarai Piala AFF Wanita 2024. Keberhasilan ini sangat istimewa,
mengingat tantangan besar yang mereka hadapi, termasuk kurangnya liga domestik yang aktif. Di final, Indonesia mengalahkan Kamboja dengan skor meyakinkan 3-1. Hal itu menunjukkan dominasi tak hanya ada di lini serang, tetapi juga dalam hal pertahanan. Pemain seperti Claudia Swaneman dan Sydney Hooper menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia. Sementara Reva Oktavianti menjadi salah satu top skor turnamen. Prestasi ini memperlihatkan perkembangan pesat timnas putri dan membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level regional meski minim fasilitas domestik. Program naturalisasi dihujat tapi diikuti. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Nampaknya menjadi peribahasa yang tepat untuk menggambarkan situasi negara-negara rival dari timnas Indonesia. Kesuksesan Indonesia tidak terlepas dari program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan secara sistematis. Namun hal itu menuai hujatan dan kritik tajam dari negara-negara tetangga. Meski begitu, faktanya mereka juga mengikuti melakukan program naturalisasi yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh PSSI. Malaysia secara agresif melakukan naturalisasi dengan merekrut pemain asing tanpa keturunan lokal. Hasilnya pun masih belum terlihat secara signifikan, mengingat timnas Malaysia seringkali kesulitan mencapai hasil maksimal di kompetisi internasional. Strategi mereka masih banyak diperdebatkan karena tidak berfokus pada pengembangan pemain muda lokal. Sementara itu Vietnam, meski dikenal sebagai negara yang sebelumnya mengandalkan pemain lokal, Vietnam mulai mempertimbangkan naturalisasi sebagai opsi untuk memperkuat timnasnya. Meskipun belum sebanyak Indonesia, Vietnam mencoba memasukkan beberapa pemain keturunan untuk meningkatkan kualitas skuad mereka. Tak mau ketinggalan, Kamboja juga secara mengejutkan membawa 7 pemain naturalisasi ke Piala AFF 2024. Pemain-pemain seperti Andres Nieto yang berdarah Kolombia dan Abdelkader Coulibaly Pantai Gading bergabung tanpa memiliki darah hubungan dengan Kamboja. Hal ini menunjukkan ambisi mereka untuk keluar dari bayang-bayang kegagalan di masa lalu. Kritik terhadap program naturalisasi Indonesia seringkali datang dari negara-negara tetangga yang melihatnya sebagai upaya instan. Namun, fakta menunjukkan bahwa program ini telah menginspirasi negara-negara lain untuk melakukan hal serupa meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Kunci keberhasilan Indonesia adalah keseimbangan antara pemain keturunan dan pengembangan pemain lokal yang tetap mendapatkan prioritas. Mengubah paradigma sepak bola ASEAN. Selama ini, dominasi di Asia Tenggara seringkali hanya diukur dengan jumlah trofi Piala AFF. Namun, timnas Indonesia telah menunjukkan bahwa tim ASEAN bisa bersaing di level yang lebih tinggi, baik di Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia. Dengan prestasi yang terus meningkat, Indonesia memimpin transformasi persepsi tentang sepak bola ASEAN di mata dunia. Fakta bahwa semua kelompok umur timnas Indonesia berhasil tampil di turnamen bergengsi Piala Asia pada waktu yang bersamaan adalah sebuah sejarah baru. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di sepak bola Asia Tenggara. Rival seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand bahkan belum mampu mencapai pencapaian serupa. Belum lagi, keberhasilan timnas putri Indonesia menjadi juara di Piala AFF 2024 semakin mengukuhkan bahwa Indonesia saat ini merupakan yang terdepan di Asia Tenggara. Keberhasilan ini mencerminkan strategi pembinaan yang menyeluruh dari level junior hingga senior. Dengan semua kelompok umur berada di panggung Asia, sepak bola Indonesia tidak hanya mencetak prestasi di ASEAN, tetapi juga menunjukkan kapasitas untuk bersaing di tingkat yang lebih tinggi. PR Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Timnas Indonesia sedang menjalani persiapan intens untuk menghadapi Piala AFF 2024 dengan fokus utama pada penguatan taktik dan fisik para pemain. Pelatih Sinteyong memberikan perhatian besar pada konsistensi permainan, menjaga stamina dan mengasah mentalitas pemenang. Selain itu, strategi regenerasi dengan melibatkan pemain muda berbakat terus dijalankan untuk memastikan performa kompetitif dalam jangka panjang. Tantangan utama adalah menghadapi ekspektasi tinggi publik dan pesaing kuat seperti Thailand dan Vietnam. Apalagi, timnas Indonesia memutuskan untuk menurunkan skuad U22 di turnamen kali ini. Namun, dengan dukungan besar dari para penggemar, menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda untuk mencapai hasil terbaik di turnamen ini. Peluang menuju masa depan yang lebih cerah.
Melihat deretan pencapaian ini, harapan besar muncul bahwa Indonesia akan terus berkembang sebagai kekuatan sepak bola Asia. Dengan generasi muda yang terus berkembang, dukungan PSSI dan pelatih-pelatih berkualitas seperti Sintayong, mimpi untuk melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia semakin dekat menjadi kenyataan.